Kita simak pengajian kita malam ini yang akan dipimpin oleh Bapak Mualim kepada Ustaz Haji Muhammad Hudoli LSC MSc. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyukum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillahil mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur seraya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah lah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat usia, yang telah menyempurnakan usia kita dengan nikmat sehat. Semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu mampu menjadikan kita sebagai manusia yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadi jalan untuk kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarnya kita dari kehidupan dunia ini dalam keadaan ridha dan diridainya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk mengajarkan kepada kita suatu ilmu sehingga kita bisa berakidah dengan benar, yang mengajarkan kepada kita suatu ilmu sehingga kita bisa bersyariat dengan benar. Dialah manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini untuk mengajarkan kepada kita suatu ilmu tentang bergaul yang benar, tentang adab yang benar. Maka sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya sosok manusia yang merubah bentuk kehidupan dunia ini dari kehidupan yang penuh dengan kebodohan menuju kehidupan yang penuh dengan rahmatan lil alamin, maka senantiasalah kita memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena salawat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka semoga dengan ucapan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mampu menjadikan kita sebagai manusia yang diakui sebagai umat beliau, yang kelak berhak mendapatkan syafaatnya, dan pada puncaknya kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap salawat yang kita lantunkan mampu menghantarkan kita menuju perjumpaan dengan baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian fiqih kita, kajian kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, yang insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan azan dan iqamah. Namun sebelumnya hadratan muhtaramin rahimakumullah, marilah kita memperbaiki niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu ini. Niatkan hadirnya kita bersama pada malam hari ini dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena mengharap imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Niat kita untuk menghilangkan kebodohan, niat kita agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang diridainya.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Halaman 11. Wa sunanuha. Adapun sunnat-sunnatnya qabla ad-dukhuli fiha, sunnat-sunnat yang dianjurkan untuk dilakukan sebelum masuk ke dalam perkara tersebut. Maksudnya perkara solat di sini syai'ani, ada dua, ya. Perkara si sunnatangna ita, si agamanta, ya, sebelum kita masuk ke dalam perkara salat, yaitu dua sesuatu. Apa itu? Al-adzan wal iqamah, ngebang kencekamat. Ini terjemahannya dalam bahasa Sasak, ya. Al-adzan wal iqamah, ngebang kencekamat. Nah, hadratan muhtaramin rahimakumullah, ketahuilah sesungguhnya sindek teman gawe perkara salat, ya, ada di antara perkara-perkara yang dianjurkan. Di antaranya ini, yang dua ini, ya. Ngebang kencekamat. Apa sih arah ngebang? Ino, ya. Yang namanya adzan itu, hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, kalau diartikan secara bahasa, kalau diartikan menurut bahasa itu artinya al-i'lan, ya, pengumuman, pemberitahuan, informasi. Ini makna adzan menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, ya, adzan itu adalah mengajak atau memberitahukan kepada khalayak ramai akan masuknya waktu sholat dengan kalimat-kalimat tertentu. Ini definisi adzan, ya. Jadi kenapa harus ada definisi hadratal muhtaramin rahimakumullah? Dalam pembahasan fikih, para ulama selalu mendahului pembahasan itu harus dengan definisi atau pengertian lawan bahasan teh. Kumbena antekna jelas si tebahas ino apa, ya, ante tahu si genta bahas ino apa, dek tengarang-arang. Itu fungsinya definisi. Misalkan pelungguh dia mele ngebahas tentang mangan, harus pelungguh dia ketahui terlebih dahulu apa definisi mangan, kan begitu, ya. Mangan itu adalah menghidangkan makanan lalu mengambilnya dengan tangan, memasukkan ke mulut untuk dihantarkan ke lambung, misalkan seperti itu. Jadi tawata apa sih genta bahas ini, ya. Makanya para ulama mengawali segala macam bentuk pembahasan itu dengan definisi, ya. Nah, ini pengertian adzan atau ngebang pada bahasa santai. Nah, ngebang ini hadratal muhtaramin rahimakumullah adalah perkara si sunnatangna iteng gawe ye sindek teman mulai gawe salat, ya. Banyak hadis, banyak dalil yang menceritakan tentang anjuran adzan, ya. Di antaranya ialah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan idza hadaratis salatu, ya, jikalau engkau ingin menghadiri suatu salat atau mendatangi suatu salat, falyu'adzin ahadukum walyu'ammakum akbarukum, ya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian untuk adzan dan seseorang yang lebih besar di antara kalian untuk menjadi imam, ya. Nah, ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, hadis yang berbicara tentang anjuran adzan. Jadi lamun demele gen gawe sopok salat, pengendika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyu'adzin ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian untuk mengambil posisi azan, harus narang abang pertama, wal yu'ammakum akbarukum, dan hendaklah orang yang paling dewasa untuk menjadi imam.
Nah, ini juga hadis di antara anjuran imam ino lebih afdal si lebih berumur atau si tua. Ya, lagu si tua masih normal, dek ke si tua opa. Ya, si tua masih normal, masih bagus, walaupun masih bisa dipakai. Ya, nanti kita bahas pada pembahasan tentang imam. Lalu hadratan muhtaramin rahimakumullah, berbicara tentang ya azan ini, ternyata hadratan muhtaramin rahimakumullah, tata cara azan itu ya, kalau tiang bertanya kepada kita semua, si pertama ngumbana lantunan azan Bilal bin Rabah yang kita ketahui ya. Nah, pertanyaan kedua, saya ngajar Bilal kalimat azan, ataukah karya kreativitas Bilal sendiri atau diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Diajarkan? Tentu. Di sini ada dua hadratal muhtaramin rahimakumullah ya. Ada dua di sini. Tata cara azan itu, sebagian ulama mengatakan ya, bahwa azan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dapatkan ya, ketika semenjak peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini pendapat yang pertama ya. Tetapi pendapat ini kurang kuat, dan yang lebih kuat ialah ya, tata cara azan itu ternyata sumbernya itu adalah mimpi. Mimpi dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Ketika beliau bermimpi, beliau menceritakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah beliau bercerita, sahabat ini bercerita, apa jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa komentar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Annaha li ru'ya haqqun. Sesungguhnya apa yang engkau mimpikan itu adalah benar. Ya, itu adalah mimpi yang benar, ya. Insyaallah. Ya, itu jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqum ma'a Bilal. Ya. Maka berdirilah, panggil Bilal, ya. Fa'alif alaihi ma ra'aita. Ajarkan kepada Bilal apa yang engkau lihat dalam mimpimu itu. Fa innahu anda sautan minka, ya. Kenapa diperintahkan Bilal oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Padahal yang bermimpi siapa? Abdullah bin Zaid. Yang bermimpi Abdullah bin Zaid. Tetapi Rasul tidak memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk azan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan memerintahkan kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid untuk memanggil sahabat Bilal bin Rabah. Lalu memerintahkan kepada Abdullah, beritahukan dia tentang mimpimu dan perintahkan Bilal untuk mengumandangkannya. Kenapa? Karena Bilal lebih memiliki suara yang lantang dibandingkan dengan engkau. Nah, ya, jadi ini sejarahnya hadratan muhtaramin rahimakumullah, sehingga Bilal bin Rabah lah yang terkenal sebagai pengumandang azan di sana. Ini dia, ya. Bilal itu suaranya keras, lantang, ya. Jadi dengan si azan dia kanggo lembek-lembek, harus ngegas, ngono kuna. Nanti kita akan bahas, ya. Hadratan muhtaramin rahimakumullah. Hadis yang terakhir yang berbicara tentang keutamaan azan, ya. Lau ya'lamun nasu, jikalau seandainya manusia mengetahui, ma fin nida'i, apa yang terdapat pada azan, wasaffil awwali, dan apa yang terdapat pada saf pertama dalam salat, thumma lam yajidu, kemudian kalian tidak mendapatkan, ya, engkau tidak mendapatkan kebahagiaan untuk azan,
dan engkau tidak mendapatkan bagian untuk berdiri di saf pertama, sementara engkau menginginkannya, illa an yastahimmu alaih, ya. Dan jikalau diberikan syarat harus diundi, harus di arisan, kalau arisan harus diundi terlebih dahulu, niscaya engkau akan berebutan untuk melakukannya. Saking besar keutamaan azan dan saf pertama dalam sholat, ya. Kalau seandainya itu diundi, niscaya kalian akan mau untuk melakukannya. Saking semuanya ingin memiliki pahala yang sangat dahsyat yang didapatkan dari hasil azan dan saf pertama, ya. Makanya besar pahalanya orang yang melantunkan azan, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, Sai azan ino lule jelo kiamat ino panggitannya belo belongna dengan singa bang belo belongna logonde kena belo meronte jenana atau mere jerapah, ya. Pokoknya pedas rona muadzin yang ikhlas itu, ya. Itu nanti panjang lehernya. Jadi sebagai pembeda antara orang yang gemar azan dengan orang yang tidak pernah azan. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Nah, lalu pembahasan berikutnya kan tadi di sini berbicara tentang keutamaan azan. Pertanyaan berikutnya, embe lebih utama azan ke qamat? Kan embe lebih utama dengan ngebang qamat ke jadi imam? Ya. Mana lebih utama? Orang azan, iqamat, atau menjadi imam, ya. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i dan Hambali, beliau mengatakan azan dan iqamah itu lebih utama posisinya dibandingkan dengan imam. Untuk ini hadir muazzin tini menjeblek otaknya, ya. Lebih utama dengan jadi muazzin ketimbang jadi imam. Dalil nambah. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan di antara sebaik-baik perkataan. Nah, di antara sebaik-baik ucapan, apa itu? Mimman da'a ilallah. Merekalah orang-orang yang mengajak, orang-orang yang menyeru untuk mau mendatangi Allah, menyeru orang untuk kepada Allah, ya. Wa amila salihan, dan mengerjakan kebaikan. Wa qala innani minal muslimin, dan mereka berkata dia berkata innani minal muslimin, sesungguhnya aku dari golongan orang-orang yang muslim. Ini dia dalilnya yang pertama, sehingga muadzin itu lebih utama dibandingkan dengan imam, ya. Yang kedua, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-imamu dhaminun, ya. Imam itu adalah penanggung jawab. Wal muadzin, ya, dan adapun dengan singebang ini mu'taman. Mu'taman inilah orang yang amanah. Orang yang amanah, ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam-imam, dan ampunilah kepada para muadzin, ya. Dari sini hadratan muhtaramin rahimakumullah, dari hadis ini, ya, ulama mengatakan imam itu hanya sebagai penanggung jawab dari perkara salatnya makmum. Itu imam kan? Dia jadi penanggung jawab doang, ya. Tetapi kalau muazzin itu, dia itu adalah orang yang diberikan amanah langsung. Diberikan amanah. Nah, orang yang dipercaya, orang yang mendapatkan amanah,
tentu lebih mulia dibandingkan dengan hanya sekedar menjadi penanggung jawab. Yang kedua, lanjutan hadis tersebut, kalau para imam tadi didoakan oleh Rasulullah untuk mendapatkan petunjuk, sementara para muadzin didoakan untuk mendapatkan ampunan. Dan ampunan Allah itu lebih berharga daripada petunjuk. Ini ditafsirkan oleh para ulama sehingga menyimpulkan muadzin itu lebih memiliki posisi lebih penting atau lebih afdal dibandingkan dengan posisi imam. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Hambali. Tapi kalau menurut Hanafi, ya, Imam Hanafi beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan imam lebih utama posisinya dibandingkan dengan muadzin. Sah-sah saja. Alasannya apa? Karena ya, para rasul, para khulafaur rasyidin itu tidak pernah menjadi muadzin. Pernah dengar sejarah Rasulullah azan? Abu Bakar azan? Enggak kan? Enggak ada yang menjadi muadzin. Rasul dan para khalifah yaitu enggak pernah menjadi muadzin. Ya. Inilah yang menjadikan alasan bahwa imam itu lebih utama dibandingkan dengan muadzin. Hanya saja dibantah lagi, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para imam, ya, khulafaur rasyidin tidak pernah menjadi muadzin, tidak pernah menjadi muadzin, tukang ngebang, karena waktu enggak ada untuk menjadi itu. Sibuk. Ya. Sehingga Rasul dengan para imam itu tidak ada yang menjadi muadzin. Lanjut hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Apa hukum ngebang inu kencokamat inu? Hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnat si sangat na anjurang sebelum kita sholat, ya. Tidak sampai kepada wajib, tetapi sunat yang sangat dianjurkan. Nah, ini yang perlu diketahui oleh para muadzin. Pertama, syarat-syarat azan. Yang pertama itu dukhul waktu, telah masuk waktu sholat. Makanya muadzin itu harus nepaham, netau matan jam, netau jadwal waktu sholat, karena tanggung jawabnya berat, ya. Ini yang pertama. Jadi lamuna ara dengan ngebang sindek naman tama waktu sholat, maka wajib hukumnya mengulang azannya, karena azannya yang pertama tadi tidak dikatakan sah. Karena syarat sahnya azan itu harus masuk waktu terlebih dahulu. Yang kedua, azan itu syaratnya harus dengan menggunakan bahasa Arab. Dia kanggo ganti yang ngadu bahasa Mamban. Ya. Ngombe orang kata ngebang ngadu bahasa Mamban, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah dikaji si paling belik. Malah lucu lah kedengarannya gitu ya. Nah, kenapa dia harus menggunakan bahasa Arab? Soalnya kalau menggunakan bahasa Mamban, umpamanya kalau setiap hari lantunkan mungkin akan terbiasa gitu ya. Tetapi tidak boleh, ya. Tetapi tidak boleh. Kenapa? Karena azan itu disyariatkan menggunakan bahasa Arab. Pada mara salat, dia kanggo ngadu bahasa antamesa harus menggunakan bahasa Arab. Begitu, ya. Begitu juga dengan azan dan iqamah. Akan tetapi dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, dalam pandangan ulama Syafi'iyah, beda Imam Syafi'i dengan ulama Syafi'i. Kalau yang mengatakan Imam Asy-Syafi'i, berarti Syafi'inya yang berpendapat. Tetapi kalau dia mengatakan Syafi'iyah, ya, itu berarti ulama yang menganut faham Imam Asy-Syafi'i. Nah, istilah-istilah seperti ini harus diketahui, ya, oleh orang-orang yang ingin mempelajari ilmu fikih. Ya. Kalau orang mengatakan Maliki,
berarti yang dimaksudkan dalam kitab itu adalah Imam Malikinya. Tetapi kalau kitabnya mengatakan Malikiyah, berarti ulama yang menganut paham Imam Malik. Jadi bukan Imam Maliknya yang berkata, tetapi ulamanya, begitu. Ya. Nah, akan tetapi inda Syafi'iyah, ulama Syafi'i mengatakan, berpendapat, ya, boleh azan menggunakan bahasa selain bahasa Arab dengan catatan. Dengan catatan. Pertama, dia azan untuk mendirikan sholat sendiri, tidak berjamaah. Ya, mesa-mesa lebale misalkan azan, ngebang, mesa-mesa ane, lebale nene, ngene sholat mesa-mesa, ngebang lebale nene mesa-mesa, ngene besemamban, dawak, ya, ngiring, nggak masalah, sila. Ini pertama syaratnya. Si kedua syaratnya ini, dengan si ngebang ini, dia tahu bahasa Arab. Dia tahu bahasa Arab. Kuat mengajar ya, misalkan si Syekh Zakaria, ya, ngene angkat ngebang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ini tahu, ya, ya kesantran pinternya dengan ini. Lihat Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, ajarnya pitu-piturus kali nah ajarnya. Dula pitu kali pitu-piturus. Dan ini tahu. Nah, maka dalam kondisi yang dua ini, dia boleh menggantinya dengan bahasa yang dia mampu. Ya. Lagu dia ni dalam masjid tangga bangan ni orang kuna, dia kanggo. Ni dalam balenda ni. Ya, mesa-mesa ada solat. Apalagi dia kudu corong dalam balenda mesa-mesa tu kudu speaker, dende. Jadi fitnah ya laun, dende. Ya. Masih penuh dengan cekatnya bang. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Yang ketiga, syarat azan itu harus suara azan itu mampu didengar minimal oleh sebagian jamaah. Ya. Didengar oleh sebagian jamaah. Laik le zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan arak toa. Dengan arak ini. Toaran ini. Ini apa merek ini? Sure. Ya. Promosi sudah enggak apa-apa, ya. Darak merek-merek sekali-sekali lain. Ngumbeng penebang manual. Dengan mulut saja. Maka harus bersuara lantang di sana. Naik di atas bangunan yang tinggi dan meneriakkan lantunan azan. Nah, dan suaranya itu harus keras sehingga terdengar minimal sebagian daripada jamaah. Ya. Angka lamun ngebang mate dile dende ngebang le dalam masjid. Lamun mate dile nih. Misalkan mate dile di narak desel. Narak desel tuh nih. Ya, di narak eukin teh kudu menyalang corong. Keluar, cari tempat yang jikalau kita teriak naik di atas menara, ya, teriak di sana melantunkan azan, nah dan teriakan kita itu didengar. Ya, didengar oleh orang. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah. Maka lamun ada ngebang mesa-mesana le dalam ruangan, ya, darah dengar ya, dia temen syarat azan ini. Apalagi ini sampai berpesek-pesek ngebang, ya, dia kena ini, le syarat azan. Yang keempat, tertib wal mualah, ya. Yang keempat itu syaratnya tertib. Harus berurutan kalimatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali, ya. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas salah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini lafaz azan yang disepakati oleh para ulama dan harus berurutan. Dia nak kebalak-kebalak, ya, nggak boleh, harus. Lihat kan Allahu Akbar ditutup oleh la ilaha illallah. Bukan hanya tartib saja berurutan, tetapi mualah, harus beransur-ansur.
dena kanggo ara jarak yang panjang antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diskusi dulu. Bepoyo tanang barah jarak salat. Poyo tembeli bakso. Sambung terus asyhadu an la ilaha illallah dek kanggo. Kalau dia terputus ya dengan jarak yang panjang, maka harus diulangi azannya itu. Lekan awal. Ya, harus diulangi. Nah, terkecuali kalau dia berjarak tetapi dengan jarak yang tidak terlalu panjang. Misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Poyu ke kana bakatan misalkan batan au poyu. Kemudian dia lemik ya, au poyu. Lanjutan Allahu Akbar, Allahu Akbar kanggo kalau jaraknya itu tidak terlalu panjang. Ya. Yang kelima, adzan dan iqamah itu ya syaratnya itu dilakukan oleh seorang sahaja. Sopok dengan dende azan kence 5 bagi-bagi pada sekalimat dah. Misalkan lihat ni. Sikit 2 3 4 5 6 ya. Pada 10 ni. Ni Allah Akbar pada sekali. Ni asyhadu la ilaha illallah. Terus ini asyhadu Muhammadar Rasulullah. No la ilaha illallah 5 ngabang. Ya, bergantian mikna. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya. Kalau ada azan yang seperti itu, ya, atau umpamanya begini. Muazzin, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pas penggalan hayya 'alas salah. Ciut. Ngentut misalkan nih, ya. Ngentut ya. Ai sakit tianku, kadang WC dulu. Diganti oleh muazzin yang lain. Tidak kanggo. Harus diulang dari awal. Harus diulang dari awal. Ya. Nah ini dia. Tidak boleh dilantunkan oleh 2 orang atau lebih. Ya. Dan sunnatnya antara yang adzan dan yang iqamah itu sopok dengan yang azan itu dialah yang qamat. Tapi boleh enggak yang azan beda sama yang qamat? Tidak apa-apa. Karena itu pernah terjadi sama Rasulullah di zaman sahabat seperti itu, ya. Hanya saja lebih dianjurkan sopok dengan kumbena ante dende nelain angen batur siwah ngebang. Wah jangan ngebang dengan giliran qamat apa tabaitin hakna lun lain angen. Nah, inilah yang menjadi alasan para ulama sehingga azan antara yang azan dengan yang qamat itu cukup sekede dengan lepada azan yusila. Allah Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muhtaramin rahimakumullah. Adapun syarat adzan yang terakhir, ya. Adapun syarat adzan yang terakhir, hendaklah seorang muadzin itu beragama Islam. Ya. Harus beragama Islam, akil itu artinya dengan si berakal sehat, ya. Maka orang yang adzan itu tidak beragama Islam atau dengan non muslim, maka tidak sah adzannya, ya. Dan kalau orang itu tidak berakal umpamanya hilang akal sehatnya karena ia jogan, maka tidak sah adzannya. Ataupun hilang akal sehatnya karena sesuatu yang memabukkan, mabuk dia, azan terus dia, tidak sah azannya, ya. Ditbahai dan singin yang kuna ini tutup lun azan, hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dilik terus ini tutup, ya. Nah, inilah yang menjadi syarat hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Yang menjadi syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang hendak melantunkan azan, ya. Jadi yang 6 tadi itu, pertama harus masuk waktu, yang kedua harus menggunakan bahasa Arab, yang ketiga harus terdengar oleh sebagian orang, ya. Yang keempat, kalimatnya itu harus bersusun dan berlanjut, menyambung, tidak boleh terputus panjang. Yang kelima, anjurannya dilakukan seorang saja. Yang keenam, seorang muadzin itu harus beragama Islam, berakal sehat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sunnah yang dianjurkan ketika adzan, maka kita cukupkan dulu mungkin, ya, sampai di sini. Insyaallah pembahasan tentang sunnah adzan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam.